Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Kausar Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinasti politik yang ada di Indonesia. Nah, berikut ini beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai definisi dinasti politik. Kedua, dinasti politik yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian peraturan mengenai dinasti politik. Dan yang keempat, indikasi dinasti politik di Pilkada serentak tahun 2020. Nah, berikut kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi atau pengertian dari dinasti politik. Dinasti politik adalah sebuah upaya perpanjangan politik untuk menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada kalangan, keluarga, atau kepada kerabat sepanjang masih memiliki garis keturunan. Nah, hadirnya dinasti politik ini yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional mengakibatkan substansi dari demokrasi sendiri itu sulit diwujudkan. Oligarki di tubuh partai politik menyebabkan mekanisme kandidatisi dan pencalonan tidak berjalan sebagai mestinya. Biasanya, pencalonan kandidat berdasarkan keinginan dari elit partai politik. Dinasti politik ini merupakan sebuah kemandulan demokrasi, karena di dalam struktur kepemimpinan bukan berdasarkan rakyat tapi berdasarkan keterkaitan keluarga. Terjadinya dinasti politik ini tentunya tidak mencerminkan sila keempat Pancasila. Seharusnya dinasti politik ini tidak pernah ada jika Pancasila digunakan sebagai dasar dilangsungkannya pemilihan umum kepala daerah. Jika Pancasila digunakan sebagai dasar berlangsungnya pemilihan umum, maka akan terciptanya nilai demokratis. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya mengenai dinasti politik yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, dinasti yang pertama dan menurut saya ini yang terlama, karena dinasti politik ini terjadi di Kediri, dimulai dari terpilihnya Sutrisno oleh anggota DPRD pada saat itu pada tahun 1999. Kemudian pada pemilu yang pertama kali pada tahun 2004, Sutrisno ini mencalonkan dirinya sendiri memenangkan pemilu Bupati Kediri. Kemudian pada pemilu berikutnya pada tahun 2009, yang mencalonkan Bupati Kediri ini adalah kedua istri dari Sutrisno, dan salah satunya yaitu Haryanti yang memenangkan pemilu tersebut. Nah, pada tahun 2015 istri Sutrisno ini mencalonkan dirinya kembali. Nah, pada saat itu istri dari Sutrisno ini memenangkan dan melanjutkan masa kepemimpinannya. Kemudian dinasti politik berikutnya yaitu terjadi di Banten, bermula dari Ratu Atut Kosyah yang menjabat sebagai wakil gubernur pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2005, Ratu Atut menjadi PLD gubernur karena pada saat itu gubernur sebelumnya diberhentikan karena kasus korupsi. Pada pemilihan gubernur Banten pertama kali pada tahun 2006, Ratu Atut terpilih menjadi gubernurnya. Nah, mulai dari sinilah dinasti politik itu dibangun. Dimulai dari Pilkada Tangerang pada tahun 2008, adik ipar Ratu Atut yaitu Airin gagal menjadi wakil bupati. Kemudian bergeser yaitu adiknya yang bernama Hairul Zaman menjadi wali kota Serang. Kemudian pada tahun 2010, adik Ratu Atut Kosyah yaitu Ratu Atut terpilih menjadi wakil Bupati Serang. Kemudian pada
setahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2011, Heriani, yaitu ibu tiri dari Ratu Atut, terpilih menjadi wakil bupati Pandeglang. Dan Airing yang sebelumnya gagal itu pada tahun 2008, pada tahun ini pada tahun 2011 Airing terpilih menjadi wali kota Tangerang Selatan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai peraturan dinasti politik. Sebelumnya mengenai dinasti politik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf R yang berbunyi tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Nah, di dalam penjelasannya yang dimaksud dalam pasal 7 huruf R ini adalah yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Namun dalam putusan MK nomor 33 garis miring PUU 13 garis miring 2015, putusan tersebut menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 khususnya pada pasal 7 ayat huruf R. Nah, pada pasal itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya putusan MK tersebut, maka dinasti politik dilegalkan di Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan terakhir mengenai akankah lahir dinasti politik baru dalam pilkada serentak pada tahun 2020? Jawabannya ada. Nah, ada beberapa kesempatan atau celah yang bisa digunakan untuk lahirnya dinasti politik baru, yaitu yang paling disoroti adalah dinasti politik dari Presiden Jokowi dan dinasti politik dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dinasti politik Presiden Jokowi akan lahir jika anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, terpilih menjadi wali kota Solo dalam pilkada serentak tahun 2020, dan sang menantu, yaitu Bobi Nasution, terpilih menjadi wali kota Medan dalam pilkada serentak tahun 2020. Dinasti politik Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan lahir jika anaknya, yaitu Siti Nur Azizah, terpilih menjadi wali kota Tangerang pada pilkada serentak tahun 2020. Kemudian bagaimana pendapat kalian mengenai dinasti politik? Untuk pendapat kalian bisa dituliskan di kolom komentar atau di Elena. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.